Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Kemarin satu kelas ya? Iya. Ini nanti Pak Andi ada presensi, nanti silakan untuk diisi, keliling aja untuk tanda tangan. Sambil mendengarkan penjelasan dari Pak Andi. Oke, kabar hari ini sehat ya? Sehat, Pak. Ya, kemarin lapar ya? Nggak apa-apa, kan sudah jam setengah 12. Jadi kan memang saatnya kita untuk makan ya. Masih semangat ya untuk hari ini? Masih, Pak. Ya. Jadi ketika kita memulai sesuatu, jangan lupa untuk selalu berdoa dan selalu memulai dengan hal yang positif. Rezal. Ya. Untuk kali ini nanti anak-anak semuanya akan Pak Andi ajak untuk melaksanakan namanya bimbingan kelompok. Ya. Adapun tata caranya nanti akan Pak Andi jelaskan. Yang pertama adalah tentang asas dulu. Asas yang pertama adalah keterbukaan. Jadi Pak Andi meminta kalian nanti terbuka aja. Ya kan? Terbuka aja, nanti temanya sesuai kesepakatan kita kemarin ya, terbuka, ada yang jelas sudah sukarela ke sini semuanya, ada kenormatifan dan sama kerahasiaan. Jadi ketika nanti kalian saat melakukan diskusi kelompok, kok ternyata ada suatu hal yang tidak boleh di-share keluar, jangan di-share keluar ya, seperti itu. Jadi saya harapkan ketika memang itu sebuah rahasia ya harus kita rahasiakan, hanya berdelapan ini yang tahu, paham? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, selanjutnya adalah nanti hal-hal yang terima kasih, hal-hal yang harus kalian lakukan. Itu yang pertama nanti akan ada tahapan awalan, ini kita lakukan, terus nanti akan ada tahap inti. Nanti kalian akan membahas, berdiskusi mengenai materi-materi yang Pak Andi sampaikan. Nanti akan ada 4 materi yang akan kalian diskusikan dan presentasikan. Yang endingnya nanti kalian mampu mengambil hikmah atau manfaat dari apa yang kalian lakukan untuk saat ini. Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya untuk tujuan bimbingan kelompok itu sendiri, nanti karena materinya Pak Andi mengenai manfaat ketarunaan. Jadi Pak Andi pengen kalian tidak hanya melakukan taruna saja, ya kan? Sudah berkali-kali melakukan ketarunaan, Pak Andi juga pengen tahu manfaatnya apa sih yang kalian rasakan, ya. Jadi tahu manfaatnya itu apa. Nanti tugas kalian adalah harus menyelesaikan. Jadi nanti Pak Andi meminta waktu kalian selama 45 menit untuk melaksanakan bimbingan kelompok yang hari ini nanti akan kita selesaikan. Jadi Pak Andi memang kemarin sudah memilih 8 anak yang sekiranya tepat untuk dapat Pak Andi ajak ya di bimbingan kelompok ini. Jadi kenapa kalian? Ya kalian gitu. Ya kalian nih, ajak ya. Oke. Selanjutnya adalah gini, Pak Andi punya experience sedikit. Ya. Di pramuka kita kan sudah pernah melakukan ini. Jadi ini, nanti kalau ada kata-kata di depannya, ikuti saya. Contoh ini, saya mengatakan silakan pegang pundak temannya. Nah, nanti silakan untuk dilaksanakan. Intinya kata kuncinya adalah saya berkata. Oke? Saya berkata. Kita coba dulu. Saya berkata, siap semuanya. Oke, saya berkata, ucapkanlah kata hai. Hai. Nah, hello. Oh, sudah paham ya? Oke, nah kayak gitu kira-kira ya. Oke, saya berkata tersenyumlah. Tersenyumlah. Kan tidak mengatakan tersenyumlah. Oke. Ya buka maskernya biar kita tahu. Ya, tersenyum. Oke ya. Toleh ke kanan. Oh, udah paham berarti. Oke ya, lanjut yang terakhir. Saya berkata pegang pundak teman kanan kalian. Lepaskan. Ya. Iya, pundak temannya, kan kamu nggak punya teman kanan.
Oke ya, jadi kayak gitu. Jadi ini belajar konsentrasi juga ya. Jadi kata kunci adalah saya berkata. Jadi sudah paham ya? Nah gitu. Oke, untuk selanjutnya kemarin kita sudah membahas mengenai ketarunaan dan kalian juga sudah melakukan itu ya, sudah berkali-kali kan. Jadi untuk kali ini nanti Pak Andi ingin membahas mengenai manfaat yang nanti bisa didapatkan ketika kalian setelah melakukan kegiatan ketarunaan dan juga mengenai pembiasaan-pembiasaan yang ada di ketarunaan. Untuk membahas itu semua secara detail, apakah kalian sudah siap untuk melalui proses itu? Siap. Siap enggak? Siap. Oke. Kalau sudah siap, nanti kita akan melakukan prosesnya. Yang pertama adalah Pak Andi cuma pengen sih, selama kalian kemarin mengikuti ketarunaan, masalah apa sih yang kalian dapatkan? Satu aja perwakilan. Masalah di ketarunaan apa sih gitu? Ada yang mau ngomong? Iya, kemarin selama latihan itu masalahnya apa? Mungkin salah satu pelatih, mungkin nggak enak dengan ini gitu. Masalahnya apa sih di ketarunaan yang kalian alami? Lukman? Nggak ada. Yakin nggak ada? Yakin dengan salah satu pelatih nggak ada? Nggak ada. Tapi saya nggak yakin. Aman. Ya, oke. Karena kemarin saya sempat mendengar dari salah satu teman kalian, ada salah satu pelatih yang kurang enak kayak gitu. Apakah kalian rasakan itu? Iya kan? Iya. Tapi kalian enggan untuk itu ya? Kan nggak apa-apa, keterbukaan. Titik apa? Inisialnya A, AS, Andi Susilo maksudnya. Ya nggak apa-apa. Kalau setiap kita melakukan sesuatu pasti akan ada sebuah masalah. Selama kita masih hidup, itu pasti akan ada sebuah masalah. Pasti itu. Ketika nggak pengen dapat masalah, jawabannya cuma satu apa? Mati. Mati. Iya kan? Selama kita hidup itu pasti ada masalah. Itu termasuk salah satunya ketarunaan. Pasti akan ada yang namanya masalah. Oke? Nah nanti Pak Andi akan memutarkan salah satu video sebelum Pak Andi memberikan materi. Sebentar. Mengenai motivasi yang dibawakan oleh salah satu motivator. Nah ini dengarkan dulu. Judulnya adalah The Secret of Success dari Mary Liana. Ya. Saya bukan orang yang paling pintar. Saya juga bukan orang yang paling kuat. Tapi apa yang membuat saya berhasil? Karena saya adalah orang yang paling tekun. Semua orang ingin sukses. Dan semua orang ingin tahu apa rahasia untuk menjadi sukses. Jawabannya mungkin sederhana. Apakah kamu sudah memberikan segalanya? Yang saya maksud bukan hanya sekedar usaha. Yang saya maksud juga bukan usaha di saat situasi muda. Tapi yang saya maksud adalah usaha yang terus dilakukan sesulit apapun situasinya. Usaha yang terus dilakukan setidak nyaman apapun kondisinya. Kalau kamu tahu ada yang masih bisa kamu lakukan, lakukanlah. Kalau kamu tahu masih ada cara, cari caranya. Kalau kamu tahu masih ada kesempatan, kejar kesempatan itu. Jangan bohongi diri kamu sendiri. Kalau selama ini kamu mengeluh, kok gaji saya segini-gini aja ya? Kok hasilnya segini doang? Kok hidup saya gini-gini aja sih? Pertanyaannya adalah, apa yang selama ini sudah kamu lakukan sehingga kamu merasa layak untuk mendapatkan lebih dari apa yang kamu dapatkan saat ini? Kalau kamu merasa hidup kamu segitu-gitu aja, ya mungkin karena selama ini usaha kamu juga segitu-gitu aja. Kalau kamu merasa sampai saat ini belum mendapatkan apa-apa, ya mungkin karena selama ini pun kamu juga belum melakukan usaha apa-apa. Belum belajar, belum berani, kamu belum benar-benar memberikannya sepenuhnya. Tenaga, waktu, perhatian, fokus, usaha. Hidup ini adil.
itu jugalah yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu benar-benar ingin sukses, kamu harus berproses. Seorang pemenang menjadi pemenang bukan karena usaha yang setengah-setengah, bukan karena iseng, bukan juga karena keberuntungan. Kamu harus berproses, kamu harus berjuang, kamu harus terus berusaha. Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu tidak boleh menyerah. Ketika semua suara membuatmu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai cara untuk membuatmu jatuh, kamu harus tetap berdiri teguh. Dan suatu hari nanti, kamu bisa melihat kembali dengan bangga. Karena kamu ingat akan masa-masa itu. Masa-masa di mana kamu punya pilihan untuk menyerah, tapi kamu menolak untuk pasrah. Masa-masa di mana kamu bukan hanya mengumbar kata-kata, tapi kamu membuktikannya dengan usaha. Masa-masa di mana semua musuhmu tumbang dan kamu tetap berdiri tegak layaknya seorang pemenang. Kita semua memiliki tantangan dalam hidup ini. Ya, setiap dari kita yang hidup di dunia ini dihadapkan dengan tantangan setiap harinya. Tapi siapa dari kamu yang berani untuk menghadapi tantangan itu? Siapa dari kamu yang berani untuk terus berjuang? Siapa dari kamu yang berani untuk membayar harga? Berani untuk menderita, berani untuk terbentur, sampai akhirnya kamu terbentuk. Siapa dari kamu yang berani bukan hanya menjadi seorang pemimpi, tapi menjadi seorang pemenang dalam hidup ini? Sukses tidak akan diberikan begitu saja dengan mudahnya. Sukses itu harus diperjuangkan. Dan hanya orang-orang yang sudah memantaskan dirinya yang pantas untuk menikmati kesuksesan itu. Give your 100%. Bukan 97, 98, 99 atau angka lainnya. Tapi selalu berkomitmen untuk memberikan 100%. Jalan hidup ini tanpa penyesalan. Ingat, kamu tidak perlu menjadi orang yang paling pintar atau yang paling kuat. Tapi asalkan kamu bisa menjadi orang yang paling tekun berusaha, maka kamu bisa mendapatkan segalanya. Kadang mungkin tidak semuanya sesuai dengan yang kamu harapkan, tapi asalkan kamu benar-benar sudah memberikan yang terbaik, maka selalu ada hadiah terbaik yang akan menanti. Tidak ada rasa bangga tanpa usaha, tidak ada rasa puas tanpa kerja keras. Karena sukses kamu, ya tergantung usaha kamu. Oke, itu video dari Periliana mengenai. Ada yang mau berkomentar? Silahkan, salah satu aja. Mengomentari video yang tadi. Ada? Icas? Tidak. Tidak? Yang lain? Tidak. Sini. Safa mau komentar tentang apa tadi videonya? Yang lain? Harus komentar dong. Mengenai apa tadi videonya? Eksan. Tentang apa San? Videonya? Tentang usaha yang dilakukan untuk menjadi seorang pemenang. Betul. Dia Menjadi seorang yang tekun, Pak. menjadi orang yang tekun. Iya. Itu video yang mengenai tentang Meridiana, ya. Jadi harus usaha ya. Karena usaha tanpa gini. Hidup itu adalah berproses. Tidak ada hidup itu yang instan. Dari video Meridiana tadi. Jadi memang harus berproses. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini Pak Anies sudah menyiapkan apa yang harus kalian bahas mengenai hal materi yang akan Pak Anies sampaikan untuk hari ini. Ya, silahkan. Pak Anies sudah menyediakan sekitar 8 materi. Ya, sebenarnya 4. Nanti setiap 2 siswa akan mendapatkan 1 materi. Oke ya, itu. Nah, silakan untuk mengambil satu-satu, digeser.
Ya kan nggak mungkin bisa milih. Jangan dulu. Ya. Oke, dibuka semuanya. Oke. Itu banget. Mana sih ya? Yang mendapatkan materi 1 angkat tangan. Ada angka satunya 1? Saya. Sampai satunya? Oke, balik. Oke, jadi Jessica, oke. 2, 3, 4. Nah, silakan tuh bergabung. 1 sama 1 ini 1, 2, 3, 4, 4. Sini, Pak. Itu terserah. Kamu berapa nomor? Ayo 3. ini Sini 1 sana. 2, 4 nih. Oke, sudah mendapatkannya. Setelah itu dibaca materinya, nanti dikerjakan di lembar LKPD yang Pak Andi berikan. Nanti satu siswa satu, nanti di sini ada nama, kelas, nanti lembar LKPD-nya kayak gini. Ya. Nanti silahkan didiskusikan atau dijawab pertanyaan yang telah kalian dapatkan. Jadi silahkan berdiskusi antar kelompok, boleh. Ya, nanti waktunya 10 menit saja, bisa dimengerti. Nah, nanti silahkan dijawab setelah Pak Andi memberikan lembar LKPD. Ini 1. Ini 1. Iya, sendiri-sendiri. Ini 1. Silakan dijawab 10 menit dari sekarang. Boleh berdiskusi ya dan boleh bertanya kepada Pak Andi. 17. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Pak, ingin tanya. Ya, silakan. Ini kan kita belum lulus, kan disuruh nulis manfaat atau mendeskripsikan fungsi ketarunaan setelah lulus. Ya. Ini jadi ada yang bertanya, ya menurut kamu seperti apa? Kira-kira apa gitu. Nanti akan kita bahas di akhir. Makasih, Pak. Ini buat tulisan. Oke. Oke, ini. Boleh, silakan. Kan diskusi. Iya. Kan boleh ditulis sama. Nggak usah bisik-bisik, ngomong aja nggak apa-apa. Tak lupa. Pendisiplinan diri. Pak, izin bertanya, ini Iya. manfaatnya bebas atau gimana? Untuk Bebas. debat hari ini? Bebas saja. Menurut kamu apa? Nanti kan kita bahas. Ya. Pendisiplinan diri. Wih. Bisa memahami apa arti Semua. Apa nih itu sendiri?
membuat diri semakin disiplin dalam kehidupan. Dan bekerja kan kita kan bekerja. Iya. Hari fisik dan mental. Fisik sama mengajarkan beribadah. nanti sudah bekerja disiplin. Buat kita percaya diri dalam mengambil keputusan, lebih berani. Iya. Dan sikap melalui sikap menjadi sangat cara. Menjadi lebih baik lagi. Iya, kenapa? Menjadi baik lagi. Belajar untuk lebih baik. Boleh pakai ide sendiri loh, Man. Oke, siap. Boleh pakai ide sendiri ya, nggak harus sama dengan temennya. Bebas saja. Oh, ternyata kok saya mengalami ini, saya mengalami itu beda, nggak apa-apa. Sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya. Banyak kamu. Banyak sebanyak-banyaknya. Siap. Oke, Iya. Kalau bisa satu lembar itu dipenuhi tuh. kasih tuh. Boleh kak. Pak Cuti. Kita tidak 4 menit lagi sudah berjalan. Sambil bayangin kegiatan taruna itu apa aja. bisa sikap wis. Oh sih, itu keren nggak? Mati fisik dan mental. Agar menjadi lebih mati fisik dan mental. Gimana? Mau tanya? Kalau mau tanya tata bahasa boleh. Aman. Mbak Dewi. Aman.
Boleh harus boleh. Wira harus. Ini kok bisa bagus ya? Pasangannya kok cewek cowok semua ya? Iya. Kebetulan sekali. Betul sekali. Iya. Kayak sama kirian. Ini nanti situ. Biar dulu tak bikin. Dia ini penting. Lagi latih fisik agar badan kokoh. Tentang masuk kokoh. Satu menit lagi. Tapi duduk. Ya, sore. Dan pengetahuan tapi kita pun keberang itu dan agar itu sama enggak lebih Wah, kuat ya fisik kan kuat ini apa kok Saya minta keluar agar itu cepat. asik fisik kan kuat mental. Waktu habis. Sudah. Oke. Kalau sudah, Pak Adi pengen kalian menyampaikan hasil diskusi kalian, ya. Yang pertama, yang nomor 1 mengenai pembiasaan yang diterapkan di ketarunaan atau di latihan dasar ketarunaan SMK Negeri Sragen. Kelompok 1 mana? Ya, silakan. Salah satu aja menyampaikan. Jessica atau Rizal? Rizal aja. Oke. Silakan Rizal. Boleh salam dulu, perkenalan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perkenalkan, nama saya Rizal Ansori dan teman saya. Boleh kok, dan cewek saya. Iya. Oke. Kelompok 1 Agak keras. menyampaikan Hasil. akan menjawab pertanyaan. Menurut kamu pembiasaan yang diterapkan di latihan dasar ketarunaan? Jawaban saya dan menurut saya adalah 1, pembiasaan pertama yaitu bangun pagi. Kedua, sholat duha. Ketiga, disiplin waktu. Keempat, kebiasaan beribadah tepat waktu dan mengaji. Kelima, saat makan harus dihabiskan dan saat makan tidak sambil berbicara dengan temannya. Yang keenam, pembiasaan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun. Yang ketujuh, pembiasaan menempatkan diri pada tempatnya. Maksudnya ketika duduk dengan tegak, badan tegak dan posisi yang sopan, duduk di Gini ya. ya, duduknya harus di kursi, nggak boleh di meja. Oke. Iya, kakak. Itu saja? Ada tambahan dari Jessica? Ada lagi yaitu pembiasaan mendorong motor sebelum masuk ke dalam sekolah sampai ke ruang BK. Oke. Ada komentar dari teman-teman? Ada? kan bukannya. Silakan. Gimana? Safa atau Anissa nih? Anis, silakan Anis. Mohon maaf, itu bukannya udah kebiasaan di SMK 2. Untuk yang poin mana itu?
Yang mendorong motor. Oh, mendorong motor. Oh, iya. Nah, menurut teman-teman mendorong motor itu kebiasaan di Ketarunan atau di SMK Negeri 2 Sragen? Di SMK. Kebiasaan di SMK. Di SMK Negeri 2 Sragen ya. Jadi memang kebiasaannya ada dua, kebiasaan yang dilakukan di Ketarunaan dan dilakukan di SMK Negeri 2 Sragen. Tapi secara umum sudah paham ya mengenai kebiasaan di SMK Sragen? Sudah, Pak. Teman-teman juga paham mengenai itu? Setuju? Kecuali poin terakhir tadi ya? Iya. Oke. Berikan plus satu tepuk tangan, kelompok satu. Selanjutnya Pak Andi pengen tahu mengenai dampak positif dari pembiasaan itu. Jadi yang pembiasaannya sudah disebutkan dari kelompok 1. Sekarang dampaknya apa sih dari pembiasaan itu? Kelompok 2 kalau nggak salah. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Ihsan Yulianto. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan tersebut. Dampak positif atau manfaat yang kita Dapatkan. dapatkan ya, setelah melakukan kebiasaan tersebut ya. Nomor 1 menurut saya pribadi kan itu bangun pagi. Iya. Kita jadi lebih disiplin waktu. Bangun pagi berangkat lebih awal untuk datang ke sekolah. Kedua, karena adanya Bijas Ketarunaan yang awalnya kita malas berolahraga menjadi suka berolahraga. Awu-awu ya. Awal san. Dan yang ketiga, dan juga karena adanya kerohanian, Ya. kita yang awalnya malas beribadah dan tidak bisa membaca Al-Quran, akhirnya bisa membaca Al-Quran dan rajin beribadah. Yang kelima, karena kegiatan membawa bekal dan makan dengan seadanya, kita belajar cara bersyukur atas makanan yang diberikan kepada kita. Yes. Yang terakhir, dan karena sering dibentak oleh pelatih. Iya, itu poin plusnya itu. Nggak usah tengok ke belakang. Kita menjadi lebih berani dan mental kita lebih terbentuk. Dari awalnya menjadi seorang yang pemalu atau yang tidak berani, kita menjadi lebih berani untuk mengungkapkan pendapat pribadi kita. Iya, mantap. Tambahan dari Jas? Ada sedikit tambahan dari saya. Iya, silakan Jas. Yang tadinya itu tidak saling menegur dan menyapa kepada seseorang, kita jadi lebih berani untuk menegur dan menyapa kepada seseorang. Lagi kita juga mempunyai sikap toleransi dan saling peduli terhadap sesama. Oke, itu Ijaz rasakan di Ketarunaan? Iya. Oh mantap, saya malah nggak tahu itu loh. Oh tepuk tangan dulu buat Ijaz sama Iksan. Gitu. Berarti kalau saya kasih saran ke pelatih buat tiap hari mentak, boleh kali Iksan ya? Oh nggak gitu ya? Ya siapa tahu setiap hari dibentak jadi berani terus. Jadi ya. Asik kita ya Pak. Asik ya, asik. Gimana Zal? Setuju Zal? Buat adik kelas. Oh dari kelas. Dan kamu enggak gitu? Enggak. Oke, enggak apa-apa. Oke, yang ketiga itu kalau nggak salah ada dua manfaat ya. Ada manfaat sehari-hari sama manfaat setelah ngikuti Rona di lulus ya, setelah lulus. Memang Pak Andi sengaja untuk membuat itu biar nanti kita punya tambahan diskusi. Yang pertama mengenai manfaat dulu ke harian atau sehari-hari dari kelompok 3 atau 4? 3 silakan disampaikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Abarodia dari kelas 11 TP3 dan bersama rekan saya Zakaria Putra Kusuma. Di sini saya akan menjabarkan hasil diskusi tadi. Manfaat yang didapatkan di latihan dasar ketarunaan: 1. Dapat lebih mendisiplinkan diri. Yang awalnya kita agak molor, agak tidak disiplin, setelah mengetahui ketarunaan kita lebih disiplin. 2. Mengajarkan beribadah dengan baik dan benar. Yang sebelumnya jarang beribadah, tidak mengetahui beribadah baik dan benar, setelah di ketarunaan kita semua dapat memahami apa itu ibadah. 3. Merubah sikap menjadi yang lebih baik. Yang dulunya sikapnya kurang baik, suka celelean atau gimana, sekarang sudah menjadi lebih baik lagi setelah di taruna. 4. Dapat lebih mengenal alam sekitar. 5. Mempererat kekeluargaan. 6. Melatih fisik dan mental agar lebih kuat. Yang dulunya fisik dan mentalnya lemah dan sekarang setelah
di ketarunaan fisik Tambah dan lemah. mental. Iya. Fenomenal. 7. Memahami peraturan atau tata cara duduk, berjalan, dan lain-lain yang sebelumnya tidak mengetahui tata cara duduk, berjalan, dan tutur kata yang baik. Setelah mendapatkan materi di ketarunaan, kita semua dapat mengetahui tata cara tersebut. 8. Memahami apa itu PBB dan ketarunaan. Cukup? Cukup. Nah, yang jadi pertanyaan saya, memang di ketarunaan diajarkan ibadah yang baik, yang benar, cara membaca Quran, ya diajarkan? Iya. Iya. Apa saja sih pembiasaan yang di taruna yang kalian dapat? Apa saja? 1. Sholat duha salat berjamaah. Oke, 2. Mengaji setelah sholat duha mengaji. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga Sholat zuhur berjamaah, itu pasti. Ya, asar berjamaah ya. Itu dampaknya kalian teruskan nggak di kehidupan sehari-hari? Iya, kalau ingat Pak. Iya. Minusnya di sholat duha. Tapi yang lainnya aman ya? Oke. Baca Quran, baca Iqra diteruskan? Iya. Kalau nggak bisa baca Quran ya banget sih. Kelas SMK lo kalian. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi benar-benar kita rasakan dan ada dampaknya di kehidupan sehari-hari ya. Jadi itu bagus berarti ya. Oke, berarti nanti sampai kelas 3 saya sarankan untuk ada taruna terus. Gak gitu juga, Pak. Nah, bercanda. Oke, yang terakhir, dampak yang dirasakan atau manfaatnya setelah lulus SMK. Apa sih saat kita mencari kerja? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Firanika dari kelas 11 TP3 beserta teman saya Lukman akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, manfaat ketarunaan juga bisa digunakan saat kita menjalani training saat bekerja. Mental dan fisik juga tidak diragukan kekuatannya dan mungkin kita akan lebih siap mental jika ada kendala. Setelah itu membuat kita menjadi lebih disiplin saat nanti sudah bekerja, membuat kita lebih yakin dan percaya pada keputusan atau pilihan diri kita sendiri. Yang terakhir, membuat kita lebih semangat saat nanti kita mau mencari kerja, karena di ketarunaan tidak hanya melatih fisik dan mental, tetapi juga memberi motivasi agar kita tetap atau terus semangat. Oke, ada tambahan? Mungkin Lukman? Siap. Ya. Ini sudah diskusi kita berdua. Siap, itu tak kira siap tambah. Siap. Ternyata tidak, tapi nggak apa-apa. Oke ya. Bingung ya tadi membuat materi itu. Ya memang belum pernah kalian merasakan. Makanya saya punya beberapa video nanti yang saya putarkan kalian biar agak paham. Ini adalah testimoni kakak-kakak kelas kalian yang sekiranya merasakan dampak positif atau manfaat dari ketarunaan itu. Ini alumni yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bentar. Perkenalkan, nama saya Tito Setanggara, alumni SMK Negeri 2 Sragen, Teknik Pemesinan, Ketarunaan Angkatan 4 tahun lulus 2000. Sebentar. Ini mungkin kalian kenal ya? Enggak, Pak. Tapi itu agak asing di sini. Enggak terkenal. Aku lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Tito Setanggara, alumni SMK Negeri 2 Sragen, Teknik Pemesinan, Ketarunaan Angkatan 4 tahun lulus 2018. Saat ini saya bekerja di PT Pama Persada Nusantara, Distrik NTBU sebagai mekanik alat berat. Ketarunaan mengajarkan kita tentang kedisiplinan, kemandirian, etos kerja dan juga semangat tim. Ilmu yang saya dapatkan di Ketarunaan SMK Negeri 2 Sragen, saya aplikasikan ketika melakukan tes di PT Pama Persada Nusantara, mulai dari tes fisik, psikotes, interview dan juga MCU. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya diterima di PT Pama Persada Nusantara. Pesan untuk adik-adikku, siswa-siswi SMK Negeri 2 Sragen, tetap semangat mengemban ilmu, jauhi kenakalan remaja dan juga rela prestasi untuk menggapai masa depan yang cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Misal. Yang pertama dari Mas Titus, pradana angkatan berapa ya? Itu jelas pradana, ya kan? Dengar ceritanya. Ya, ini namanya Mas Titus. Yang kedua, ini namanya Mas Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bisa Putra, alumni dari SMK Negeri 2 Sragen tahun 2016 jurusan Teknik Kendaraan Ringan, Ketarunaan angkatan ketiga. Setelah saya dari SMK Negeri 2 Sragen, saya berkuliah di
bersikap, bagaimana kita menghadapi masalah. Yang paling penting kita akan punya karakter, kita jadi berkarakter. Nah itu untuk adik-adik yang sudah mulai merasa capek, malas, ngapain sih karena ngapain sih rambut ditunggu kan malunya nggak harus ditunggu. Ingat pada proses, karena kalian di sana dilatih di bawah tekanan, di mana ketika kalian bisa menghadapi masalah, bisa menghadapi semuanya, menahan semua tekanan itu adalah langkah awal kalian menjadi dewasa. Sekali lagi ingat pada proses, semangat dan sukses. Terima kasih, saya Dida Ibu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, namanya Mas Adit. Jadi dua contoh tadi, yang satu langsung kerja di PT Pama Persada Nusantara di Kalimantan, kebetulan dia dapat di daerah Sumatera, Mas Titus. Ya, terus yang kedua ada Mas Aditya, ini kuliah dulu di Politeknik Perkapalan Surabaya dan sekarang bekerja di PT Atlantis Internasional di Kalimantan. Ya, jadi iya, mungkin kalian belum merasakan secara spesifik karena belum merasakan itu. Tapi yakinlah dari beberapa testimoni nanti dapat ini sudah merasakan itu secara real. Sebenarnya ada beberapa lagi, ada yang dari TNI, ada yang dari yang sekarang menjadi imam batal di Masjid Al-Fal juga ada. Cuman karena waktu nanti bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube nanti ini sudah kita buat satu video utuh ya dari testimoni beberapa alumni agar kalian semuanya biar paham yang mengenai itu. Oke? Nah, tapi yang jelas sudah ada testimoni yang sudah disampaikan oleh alumni mengenai dampak positif setelah lulus SMK untuk mencari kerja dan kuliah. Garis bawahnya adalah tadi apa yang disampaikan kesimpulannya dari dua video tadi? Berproses dan mempunyai karakter diri. Percayalah itu. Oke, selanjutnya adalah ada yang menyampaikan evaluasi ke Pak Andi tentang pelaksanaan bimbingan kelompok hari ini. Karena waktu kita sudah mulai mau habis. Ada? Kurang apa gitu mungkin? Makan sih, Pak. Makan siang? Ya habisin nanti makan siang ya. Oke, nanti habisin makan siang. Santai aja bro. Ya, nggak apa-apa, boleh kan? Sudah lapar juga kan? Tapi berdekan ya. Oke, selanjutnya adalah ini. Ada satu peribahasa yang ingin saya sampaikan ke kalian. Ya. Pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Bersambung dengan apa yang disampaikan oleh Meridiana motivator tadi, hidup itu berproses. Ini proses kalian. Tidak ada pelaut yang tangguh tercipta atau terbentuk dari ombak yang tenang. Intinya adalah hidup itu berproses. Proses itu tidak ada yang enak. Proses itu tidak ada yang enak. Apakah enak di ketarunaan di SMK Negeri Sragen? Tidak. Tapi kalian mau mampu dan mau melakukan kan? Iya. Dan insya Allah hasilnya kalian akan maksimal. Oke ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Terakhir adalah saya ingin tahu kesan dan kemajuan yang telah dicapai kalian. Kesannya apa setelah melakukan bimbingan kelompok? Menyenangkan Pak, karena bebas dari pelajaran. Oh. Itu ya saya. Ada lagi? Ada Pak, kenapa di pembelajaran kelas biasa tidak dibuat kelompok? Ya, karena memang ada bentuk klasikalnya, ada bimbingan kelompoknya. Jadi memang macam-macam biar kalian merasakan berbagai bentuk ya, selain bolos dari pelajaran lain sih ya. Ya Nis ya. Ya, Pak. Tapi nggak apa-apa, itu kan kesan ya kan. Oke, selanjutnya adalah kemajuan atau berita atau informasi baru yang kalian pahami setelah melakukan bimbingan kelompok. Saya Pak. Ya, silakan Lukman. Kemajuan yang saya dapat memahami pembiasaan yang ada di ketarunaan. Ternyata ada tujuan yang tertentu yang dilakukan pada pelatih taruna. Iya, berarti ada pesan tersirat gitu ya maksudnya. Maksud tertentu gitu. Maksud tertentu. Iya. Kenapa adanya pembiasaan itu? Iya. Yang ada lagi? Silakan. Memahami pembiasaan yang ada di ketarunaan. Melihat dari beberapa kesan alumni dan testimoni berikut, ternyata banyak manfaat yang dirasakan, mulai dari rasa tanggung jawab, terus berani mencoba, terutama disiplin waktu dan banyak manfaat yang kita rasakan. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk plus buat kalian semuanya. Untuk materi selanjutnya kita akan ketemu di konseling kelompok ya, mengenai materi yang telah Pak Andi sampaikan kemarin. Untuk menutup pertemuan bimbingan kelompok pada hari ini, mari kita berdoa dulu.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing untuk mengakhiri bimbingan kelompok. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Sehat selalu buat kalian, hati-hati di jalan, dan selamat menikmati hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan.